selalu diberi kesehatan dan diberikan iman kita untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan kajian setelah salat subuh. Alhamdulillah seperti biasa Pak Wahyu dapat diberi kekuatan dan diberi kesehatan untuk dapat menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang apa-apa yang tidak kita ketahui. Baik, singkat saja karena kita sekarang waktunya disingkat tinggal kurang lebih setengah jam aja. Baik, Bayu, silakan. Saya tadi pagi tadi, ya alhamdulillah sudah Pak Bayu bisa, soalnya sekarang itu ya kalau orang siapa lagi itu saya udah di sana tapi ya. Baik, sekarang Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah, jamaah mushola wal iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mari sama-sama kita puji Allah sebanyak-banyaknya karena atas berkat kekuatan dan limpahan rahmat darinya sehingga kita mampu untuk hadir pada pagi ini dengan kewajiban berupa sholat subuh berjamaah. Dan saya yakin sebagian besar bapak-bapak juga mendahulunya dengan ibadah malam seperti yang ditujukan oleh imam kita tadi di surat Al-Isra. Peminal lain pada sahaja lebih sangat asa ayat kaum mahmudan. Dan di tengah malam itu bangun kamu untuk tahajud sebagai tambahan bagimu. Kenapa Allah sebut filasalah, nafilasalah, tambahan? Kalau ada kata-kata tambahan artinya lembur. Kalau ada kata-kata lembur artinya kurang. Kenapa kita lembur? Karena kurang. Pahala kita kurang untuk sebagai modal kita masuk surga. Sehingga Allah suruh kita mencapai maqam mahmudan, kedudukan yang terpuji di hadapan Allah dengan cara sholat malam. Semoga sholat malam kita tadi disertai zikir dan istighfar, kemudian sambung dengan jamaah subuh tadi, lalu sambung dengan muzakarah sekarang ini sampai waktu syuruk. Allah terima sebagai amalan yang soleh. Amin. Amin. Dan khusus untuk majelis taklim man hadoro, barang siapa yang hadir di majelis taklim, walaupun hanya hadir Pak ya, nggak disyaratkan untuk bawa pulpen atau paham, yang penting hadir. Bahkan kalau dia hadirnya hanya sekedar untuk numpang memuaskan ngantuk atau hadir untuk nangis, karena ada saya ceramah itu ada yang nangis Pak, nangis nunduk gini gitu, sambil air matanya keluar. Pas dideketin saya udah kegeeran, saya kira air mata atau hilang. Ternyata ngaji tidur, tidur. Nggak apa-apa, man hadoro, yang penting hadir, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya semua. Amin. Itu utamanya majelis taklim. Tidak ada majelis lain selain majelis taklim yang isi majelisnya walaupun nggak niat ngaji itu diampuni, nggak ada. Adanya majelis dosa ada. Contoh majelis gapri begitu. Nggak puas-puas udah seputaran lagi ganti orang lagi gitu. Nah kalau majelis taklim, karena yang disebut Allah dan Rasulnya, sehingga kita dijamin oleh Allah diampuni. Amin. Pagi ini saya membawakan materi judulnya Hablum minallah wa hablum minan nas. Udah benar Pak?
Hablum minallah, beneran. Biasa, hablum minallah. Yang udah tahu artinya siapa? Kayaknya udah, Bukan. cuma secara spesifik, namun hari ini sudah spesifik untuk Rasulullah bilang apa Nah. Kalau nggak salah kita sering artiin ini, hablum minallah itu hubungan vertikal, Ya. hubungan dengan Allah. Hablum minannas hubungan horizontal, hubungan dengan Manusia. Nggak sepenuhnya salah, tapi kurang tepat. Habel itu artinya tali. Orang Barat nggak bisa nyebut huruf H. Habel jadi kabel. Nah, tali yang kokoh. Hablum minallah artinya tali yang kuat bersama Allah. Hablum minannas artinya tali yang kuat bersama manusia. Kalau boleh dibilang gini, makna singkatnya, hablum minallah itu hubungan dengan Allah, hablum minannas hubungan dengan manusia. Kita ada perintah lagi nih di agama. Selain kita mencari rahmat Allah, cari ampunan Allah, cari ridha Allah, kita juga perlu menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Dua-duanya mesti beres. Seandainya Bapak hidup di dunia ini hubungan sama Allah dekat, tapi sama manusia lain nggak beres, pasti kacau. Sebaliknya, hubungan sama manusia beres semuanya. Sama Allah nggak beres, lebih kacau lagi. Bahkan menurut istilah Quran, hidupnya akan terhina. Jadi orang yang hidupnya mulia itu dunia akhirat, kalau sanggup menjaga hubungan yang baik dan beres dengan Allah dan dengan manusia, ada cacat di antara keduanya, satu atau dua-duanya, pasti terhina. Nanti di rumah tolong buka Al-Quran surat Ali Imran 112. Allah nyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzuribat 'alaihimuz zillatun aina ma zukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Semua manusia akan terhina dimanapun mereka berada, terkecuali kalau mereka hidup dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ali Imran 112. Jadi Allah menyatakan, kamu ada gangguan hubunganmu dengan Allah atau hubunganmu dengan manusia, pasti ada masalah dalam hidupmu. Contoh, seseorang berantem, beribadah bertapakah, atau seseorang benci. Saya benci sama Pak Derajat. Hakikatnya saya benci sama Allah. Putus hubungan saya sama Pak Derajat, putus hubungan saya dengan Allah. Buktinya apa? Buktinya begini. Kalau kita mikirin kesalahan manusia, dosa manusia itu ada di hati kita di sini. Pak Derajat, orangnya begitu. Saya pikirin terus. Saya nggak akan khusyuk sholatnya. Setiap saya Allah Akbar yang ada di hati saya itu Pak Derajat. Sehingga lupa kalau waktu sholat saya menghadap siapa? Menghadap Allah. Putus hubungan dengan manusia, putus hubungan dengan Allah. Hati-hati. Makanya hablum minallah dan hablum minan nas perlu kita jaga. Di sini Allah nyatakan dari Quran, kalau kita nggak jaga, hina hidup kita. Zillah itu hina. Zillah itu istilah untuk debu yang di bawahnya karpet. Kedudukan kita kayak gitu. Kalau kita nggak bisa, ini memang saya sadari Pak, tidak mungkin semua orang suka dengan kita, ya kan? Seperti tidak mungkin juga semua orang benci sama kita. Jangan kita, Nabi Muhammad tuh, pada waktu beliau remaja sampai jadi Nabi, beliau tuh disukai Pak, digelari Al-Amin. Al-Amin itu kalau alifnya pakai fathah gitu pendek, min yang panjang namanya jujur maknanya. Tapi kalau menyebut amin yang a-nya panjang, min-nya panjang juga, artinya semoga Allah mengabulkan. Makanya kalau imamnya waladhdallin harus panjangnya sama tuh. Amin. Jangan amin jujur, jangan. Ya apalagi. Kalau yang panjang yang depannya a-nya terus yang pendek min-nya artinya aman. Aman artinya. Musuh waladhdallin aman. Hati-hati ya.
salah sebut dalam bahasa Arab maka maknanya lain. Nah, Rasulullah itu waktu muda al-amin. Tapi berapa banyak setelah jadi nabi yang mau membunuh beliau, yang benci sama beliau. Artinya tidak mungkin manusia itu terjaga terus hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Pasti aja ada yang benci, ya kan? Nah, kita juga di dunia begitu. Tapi Allah suruh di Quran supaya hidupmu gak terhina, tolong jaga betul hablum minan nas dan hablum minallah. Gitu. Ini ya, ini perintahnya. Jadi sekarang mari kita ukur dulu diri kita. Barangkali di antara kita ini ada yang hubungan sama manusia beres-beres aja, ternyata hubungan sama Allah nggak beres. Hubungan sama Allah nggak beres itu begini. Kita itu kan dijulukin sama Allah tuh orang-orang beriman tuh. Allah tuh begitu ngomong sama malaikat di atas tuh, orang beriman tuh semuanya tuh cinta sama saya. Kita kegeeran digituin Pak. Padahal kenyataannya boro-boro cinta kenalin enggak sama Allah. Allah nyatakan di Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang nurul iman itu yang sering salat subuh berjamaah cinta banget sama saya. Kata Allah begitu. Asyaddu hubbalillah. Tapi kalau kita ngajak sekarang, benar nggak sih cinta sama Allah? Benar nggak? Kok nggak ada perintah Allah kita sering langgar? Suruh kurban kita nggak mau kurban. Suruh haji apalagi gue jual supir mau aja haji. Suruh sholat ada ajar malas-malasan. Mana tuh cintanya sama Allah? Begitu. Jadi hubungan sama Allah dan hubungan sama manusia yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas, mari perbaiki. Nah, sekarang saya uraikan dulu. Rasulullah kemudian mengartikan perintahnya Allah ini bahwa kita mesti jaga hablum minallah dan minan nas dengan sebuah hadis. Rasulullah menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu pertama. Artinya jaga hubungan itu dengan cara itu. Jangan di area musola, di area rumah Islam, di kantor kafir, korupsi, selingkuh, nyolong, zina, minum, sudah mencari judi. Di hadapan anak apa istri nggak ketahuan. Tapi kita jadi diri yang lain di luar. Nah itu namanya nggak jaga hubungan sama Allah. Padahal dia tahu Allah melihat segalanya. Selama itu, ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Rasulullah. Ya, untuk jaga hubungan. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa'atbi, dan ikutilah as-sayyi'atal hasanata tambuha. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikan, tambuha. Nanti dia akan terhapus yang buruk-buruk. Contoh, habis ngibul atau ngibul? Bohong. Habis bohong, kita sadar ya Allah, bohong kan dosa. Maka kita bersedekah. Insya Allah yang bohong tadi kehapus dosanya. Tuh, jadi kita jaga hubungan sama Allah sampai situ. Jaga diri. Kita merasa diri atas Allah. Ya. Nah terakhir baru hablum minan nas. Apa kata Rasulullah? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah pada manusia dengan akhlak yang baik. Waduh, ini tugas Pak. Tugas. Sering saya contohkan, akhlak yang baik itu nggak usah jauh-jauh, dari sini cukup. Bapak ketemu saya, nanya saya sehat apa enggak aja, akhlak bapak udah mahmudah itu terpuji. Artinya ada atensi, ada perhatian, nggak usah materi. Senyum aja. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu untuk saudaramu di wajah saudaramu sedekah bagimu. Jadi jangan remehkan hal kecil yang bisa menjaga hubungan baik Bapak dengan Allah dan dengan manusia. Lakukan. Sebaliknya, jangan remehkan pula kejahatan yang Bapak lakukan pada manusia walaupun sedikit bisa berakibat luka di hatinya. Iya kan Pak? Misalnya kita nggak ujuk-ujuk bisa bergeledek nih, kan kita nanya, apa salah saya? Luka hati kita.
terus gak kita maafin, lihat di akhirat capek. Jadi jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Caranya seperti itu. Nah, ittaqillah, hubungan dengan Allah yang disebut Rasulullah, bertakwalah kepada Allah itu di mana pun berada. Ada dua. Ini Pak, caranya jaga hubungan dengan Allah ya. Saya sekarang ngomong langsung dengan Allah dulu. Pertama, lakukan penyembahan pada Allah, beribadah. Menyembah itu beribadah. Yang kedua, jangan sekali-kali syirik sama Allah. Syarat dua itu terpenuhi, lolos Bapak, alhamdulillah. Nah, yang pertama sekarang. Yang pertama ini kita mau dicetak beribadah. Kita ini namanya abdun. Abdun itu artinya hamba, budak. Majikannya namanya makbud, yang disembah Allah. Lalu menyembahnya namanya ibadah. Jadi abdun melalui ibadah menuju pada al-ma'bud. Jadi kita disuruh wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan sekali-kali jin dan manusia kecuali untuk ibadah padaku. Sampai kapan ya Allah? Sampai kamu mati. Bapak buka Al-Hijr surat ke-15, jumlah ayatnya 99, bagian terakhir itu ayat terakhir isinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu pada Allah sampai kamu mati. Yang pertama, jaga hubungan dengan ibadah. Jadi ibadahnya. Ibadah itu nanti lalu para ulama bilang, inilah yang namanya takwa ini. Menjaga ibadah ini. Namanya imtisalu awamirillah, melaksanakan semua perintah Allah, wajibnabu nawahi, dan menjauhi larangannya. Jadi istilah di UD45 di WHN ini, takwa itu jaga Allah. Ibadah jangan sampai lolos ibadahnya, khususnya ibadah makhluk yang 5. Jangan sampai Bapak meremehkan yang 5 ini. Syahadat, sholat, terus puasa, Ramadan, zakat, dan haji. Ya, yang 3 terakhir ini yang hanya mampu aja, kalau nggak mampu apa-apa. Ya, suatu pertama. Jadi ibadah. Kalau orang udah beribadah, sanggup beribadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Yang fardu itu yang dia makhluk, yang sunnah itu yang di luar, yang nggak diharuskan, tetapi dianjurkan, kayak macam sholat malam, zikir, sedekah yang banyak, informasi. Kalau bisa begitu kita, maka Allah jamin. Jaminannya apa? Lihat baik-baik. Seandainya manusia sudah sanggup untuk beribadah kepadaku sunnah dan wajib dengan baik, Allah bilang ini, hatta uhibbah, sampai aku sanggup mencintai dia. Jadi Allah tuh akan cinta sama seseorang hamba kalau hamba itu sergap ibadahnya, rajin ibadahnya, hatta uhibbah. Nah, kalau aku udah cinta sama seseorang itu, maka mataku, kata Allah, mataku aku pinjemin ke dia. Kupingku, kata Allah, aku pinjemin ke dia. Tanganku, kakiku tak pinjemin ke dia. Maksudnya kita dapat kekuatan ilahi, dapat hidayah, dapat petunjuk. Apa yang kita lihat itu hakikat. Coba itu jaminan. Dan jaminan selanjutnya kata Allah, wa in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta sama aku pasti kabulkan. Hebat kan Allah. Terus wala in asta'adzani la uzannahu. Kalau dia berdoa padaku, aku ijabah. Jadi itu hubungan baik itu Allah gaji. Kalau kita sanggup menjaga Allah dengan menjaga ibadah, maka Allah gaji. Nih, saya kasih kekuatan saya, kata Allah, taufik dan hidayah saya untuk kamu. Dengan menggunakan itu, kamu berjalan di atas muka bumi dengan aman, nggak ada gangguan lagi. Tuh, ya. Kemudian menjaga hubungan dengan Allah yang kedua, selain ibadah, la ustiku bihi syai'an. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah dalam bentuk apapun.
Bapak tahu musyrik kan? Menyekutukan Allah. Musyrik itu artinya ini, ada Allah yang kita sembah, tapi yang kita anggap kekuatan paling dahsyat yang menentukan nasib kita. Tapi kita di samping itu percaya juga ada lagi kekuatan lain di samping Allah. Jadi seolah-olah kita menyembah juga. Ada lagi yang kita cintai melebihi cinta kepada Allah. Itulah musyrik. Musyrik yang besar sekarang udah nggak ada kan? Nyembah patung, nyembah berhala nggak ada. Ya di negara lain ada, di Indonesia jarang lah. Nyembah pohon. Musyrik yang kecil yang paling bahaya namanya syirik khafi, syirik yang nggak kelihatan, yaitu syirik yang mengerjakan kebaikan bukan karena mencari ridha Allah, tapi karena mencari pujian manusia. Itu syirik juga, karena berarti menempatkan orang disaingin sama Allah. Nah, orang yang begini itu nggak bisa jaga hubungan sama Allah. Namanya riya. Riya ini bisa dimacam-macam. Riya itu ciri-ciri orang munafik. Contohnya riya begini dalam surat Al-Imran. Kalau dia sholatnya malas, depan manusia rajin, sendirian malas. Kalau jadi imam di masjid, saya nggak nyindir siapa-siapa. Kalau jadi imam di musola, suratnya panjang-panjang. Di rumah kuliah mulu. Nah itu. Kenapa dia suratnya panjang-panjang? Pengen dibilang sama manusia, oh ini kori nih, ini apalannya bagus nih. Nah itu syirik. Bapak kedukun, misalnya bapak kedukun pengen ngawinin anak, Mbah mau tanya hari baiknya, anak mau ngawinin anak nih, anak saya lahirnya Senin Pon. Kalau calon mantu saya Rabu lagi, gimana? Ya mbaknya senang-senang aja, orang dikasih duit. Dia tulis saya nggak ketunya ini gitu. Saya pernah datangin begitu, mau dukun. Ada Pak Ustadz, nih saya mau kawin anak. Hari baiknya gimana? Saya terangin, karena saya kan Ustadz canggih, saya terangin. Hari baik itu hari yang nggak hujan, nggak macet jalanan, nggak becek sebenarnya. Pulang deh ngasih duit. Bingung kalau punya begitu. Jadi jangan percaya dengan tatoyur, dengan khurafat. Misalnya bapak percaya, oh tuh Habib, orang-orang yang pakai sorban itu wali Allah, bisa terbang, itu khurafat. Jangan percaya. Ya. Kewalian Allah yang dia berikan pada Allah itu bukan dari situ, tapi dari cara bagaimana orang tunduk pada Allah. Semakin tunduk pada Allah, dia terwali Allah. Jadi gitu ya, jaga hubungan dengan Allah adalah dengan cara ibadah yang rajin dan jangan menyekutukan Allah, menjauhi syirik. Kata Al-Quran, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Al-Baqarah 22. Jangan kamu sekali-kali menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui bahwa itu bahaya bagimu. Itu ya. Nah, kemudian sekarang hablum minan nas, ini yang penting. Hablum minan nas adalah hubungan dengan manusia. Orang paling aman hidup sendiri. Misalnya bapak hidup nih sendiri, ya sendiri, nggak makan sendiri, nggak ada tetangga, nggak kawin, di hutan sana sendiri. Karena dengan bapak hidup sendiri, perbuatan dosa makin kecil. Tapi Allah lebih menghargai kalau ada orang yang mampu hidup bermasyarakat. Makanya penghargaan Allah kepada orang yang baik dan tetangganya luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarrahu. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Tetangga disebut. Karena Allah penghargaannya, kalau dia sanggup baik pada tetangga, berarti dia membuktikan dia beriman. Makanya kemudian Rasulullah memberikan batasan-batasan bagaimana kita hablum minan nas, jaga hubungan baik dengan manusia. Yang tadi dengan Allah udah beres ya, dengan Allah masing-masing lah. Bapak bisa mengimprove itu. Misalnya
Kalau mau lebih dekat sama Allah, cari jalan. Zikir-zikir, malam-malam baca Quran yang banyak, itulah hubungan Allah. Sekarang hubungan sama manusia. Hubungan sama manusia, Allah memberikan langsung firman-Nya kepada Nabi. Tapi Nabi gak catat ini dalam Quran. Namanya apa? Hadis kursi. Hadis kursi berkata apa? Wahai hambaku, ya ibadi, sesungguhnya aku mengharamkan aku berlaku zalim kepada diriku sendiri, kata Allah gitu. Ya. Inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum hurraman, dan aku menjadikan zalim itu haram juga bagimu. Maka fala taslamu, jangan kalian saling menzalimi. Satu patokannya, Pak. Jangan kalian saling menzalimi. Patokannya satu itu. Paling awal untuk kita mengukur zalim atau enggak, caranya gampang. Kata Rasulullah, kalau lihat orang tua, hormati. Lihat orang lebih muda, sayangi. Cukup, itu dulu. Jadi misalnya, saya dengar pasti sakit. Saya telepon dulu, Patri sakit apa? Di mana dirawatnya? Perhatian. Saya ada anak kecil lewat, kita kasih jajan gitu. Itu dulu. Jangan saling menzalimi. Pertama ya, jadi jaga hubungan dengan manusia, jangan saling menzalimi. Zalim itu artinya lawannya adil. Zalim itu tidak menempatkan diri pada porsinya. Ya, oke, pertama. Ini agak berat memang, karena kita cenderung untuk membahayakan orang lain. Nah yang kedua, ini dia. Kata Rasulullah, la darara wa la dirar. Jangan kalian saling membahayakan dan jangan kalian saling merugikan. Lewat apa aja? Lewat mulut kita, lewat perlakuan kita. Pertama, jangan zalim. Kedua, jangan saling membahayakan. Kalau ngomong yang benar, senyum, santai, ngadepin orang itu. Ya. Kalau kita mau membenci seseorang, bencilah kekafirannya, perbuatannya, bukan benci sama orangnya, karena orang itu makhluk Allah. Saya tanya Bapak, seandainya saya memberikan makan pada seseorang yang lapar, kenal atau kenal nih, saya diberi pahala nggak kalau? Diberi pahala. Seandainya saya kenal atau kenal, saya pukul orang, saya dikasih dosa nggak? Dosa kan? Dosa. Berarti Allah itu melarang kita untuk menzalimi seseorang, merugikan orang. Kalau kita sampai merugikan orang, kita dosa. Walaupun kita tidak kenal itu. Ya, jadinya ini sepele, tapi perlu dipikirkan bahwa hubungan dengan manusia asalnya itu jangan zalim dan jangan membahayakan. Lalu dirinci apa aja itu yang namanya zalim dan membahayakan. Rasulullah merinci. Nih ya, mudah-mudahan Bapak nggak pernah nih. Kata Rasulullah, iyyakum wazon, jauhi prasangka. Inna zona akzabal hadisa. Sesungguhnya prasangka itu adalah sedusa-dusa perkataan. Satu, jangan prasangka orang. Ke negeri dapat motor, nyolong paling. Nah, prasangka itu api, Pak. Lalu omongan itu bensin, meledak. Pertama. Lalu yang kedua, wala tahasasu, kata Rasulullah, jangan saling mencari kesalahan. Yang tadi prasangka, sekarang jangan cari kesalahan. Orang udah bener, udah baik-baik begini. Nih Pak ini lagi duduk dengan kesalahan nih, diomongin. Pura-pura, cari kesalahan. Ini seperti dua zina dan cewek itu sebenarnya. Kita kata aja, ada yang gitu. Jangan cari kesalahan orang. Wala tahasasu. Nabi Isa itu punya hati. Nabi Isa alaihissalam punya hati itu lembut, nggak pernah cari kesalahan orang lain. Justru sering husnuzon, sehingga hatinya bersih. Suatu hari Nabi Isa jalan sama sahabatnya dua. Jalan. Tengah jalan ada bangkai anjing.
sahabat yang ini ngedumel, yang sini menghindar supaya jangan disuruh buang kayak anjing. Tapi apa Nabi Isa bilang bagus banget giginya. Karena Nabi Isa melihat bangkai anjing dari kacamata lain, dari sudut pandang lain. Pasti ada seseorang atau makhluk yang kita lihat biar mata kita jelek, pasti dia ada baiknya. Begitulah orang baik, ya pasti ada salahnya. Nah yang dilarang, wala tahasasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Tapi jangan prasangka, kedua jangan cari kesalahan orang. Ketiga, wala tajasasu, jangan saling ngintip. Ngintip, apa yang namanya? Minjen. Iya, mau tahu urusan orang. Iya, mau tahu urusan orang. Nah, perasaan Pak, jadi tadi saya betul Pak, mukanya sehat tuh. Berdukun kali dia pakai susu. Nah, ada aja. Kita ngintip orang, ngebacain orang. Kalau bisa ngebaca orang tuh, boleh kita ngomongin orang, asalkan lisan kita buat ngebaca orang itu lebih banyak kita pakai baca Quran tiap hari. Karena saya tanya Bapak, kemarin tuh Sabtu, mulut yang dipakai sama Bapak ini buat baca Quran lebih banyak mana? Buat baca Quran atau buat bacain orang? Banyak yang ngaku buat bacain orang. Ternyata kita tuh baca Qurannya sedikit. Oleh sebab itu, wala tajasatu, jangan ngintip. Yang keempat, wala tahasadu, jangan saling dengki. Dengki itu ngiri tuh. Ya Allah, ngiri kepengen kenikmatan orang yang dia lihat itu pindah ke dia. Orang itu hancur. Itu ngiri, dengki, hasad. Makanya Nabi ngasih kita doa, Quran ngasih kita doa. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon perlindunganmu ya Allah dari keburukan orang yang dengki ketika dengkinya datang. Wah, dengki itu bahaya. Itu aja empatnya. Kelima, wala tabaghadu. Jangan saling marah. Jangan saling murka. Jangan saling mencerca. Jangan saling pukul. Ya Allah. Ya. Dan terakhir, wala tadabaru. Dan janganlah kamu saling nyinggur. Nyinggur apa nyinggur, Pak? Apa? Buka. Umum-umuman. Itu patokan Rasulullah cara menjaga hablum minas. Lalu Rasulullah juga wa kunu ibadahi ikhwana, dan jadilah kamu orang-orang Islam, orang-orang yang bersaudara. Quran menegaskan lagi innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum, dan islahlah kamu kalau di antara kamu ada yang berselisih pendapat. Jadi itu caranya jaga hubungan. Pertama hubungan dengan Allah, dan hablum minas hubungan dengan manusia dengan cara-cara yang tadi uraikan tadi. Semoga dalam terakhir, hubungan dengan manusia itu harus dilengkapi juga dengan diperintahkan di agama ini saling bantu. Saling bantu free. Jangan kita kalau kita mau membantu orang tapi dengan bayaran, itu bukan bantu, kerja. Boleh, nggak apa-apa, kerja asal sepakat. Ya, misalnya Pak Mul mau lagi berangkat berdagang, kan pindahin itu ke motor tuh, apa ke mobil, panci bakso gitu. Datang Pak Hendy, Pak Mul saya bantu ya, gitu. Oh silakan gitu. Ya tapi sejamnya saya 50.000 Pak Mul. Nah boleh asal sepakat. Nah ini enggak yang dimaksud perintah menjaga hablum minan nas, salinglah bantu kalian. Nah bunyinya gini, ya ini dari Rasulullah. Pertama, manafasa'an mukmin kurbatan min kurbatid dunia. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin, ya, dari dari kesusahannya di dunia, maka kata Allah, mana ini? Nafsallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumil qiyamah. Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Jadi kita kalau sekarang ini ada orang mukmin susah, kita bantu kesusahannya, maka jaminannya Allah akan melepaskan kesusahan kita di hari kiamat. Di hari kiamat itu susah Pak, nggak ada hari yang gampang di hari kiamat. Hari kiamat ada berapa hari Pak? Hari kiamat ada berapa hari?
Ada yang mungkin udah baca Quran, baca hadis. Di hari kiamat itu ada berapa hari? Ada tahapannya. Berapa hari? 17 hari. Pertama hari kiamat sendiri, hari kebangkitan, ya, hari penghisapan, ada yaumul ba'ats, yaumul taghabun, yaumul jasiyah, hari berlutut, hari pembalasan masam, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul fasl, hari keputusan, yaumul hisab, yaumul 17 hari. Satu harinya 1000 tahun. Berdiri, gak ada teh botol, gak ada rokok, gak bisa nyantai. Jadi susah di hari kiamat. Nah, orang yang mau dilepaskan kesusahannya di hari kiamat, di sini bisa-bisanya lepasin kesulitan orang. Ada rezeki tambahan dikit, kasih lah orang lah. Ya, nggak ada seberapa, nggak hilang. Misalnya gitu ya, ada ustadz lagi begini, kasih lah tempel lah 2 juta sama orang, lumayan kan? Ya ustadznya jadi kaya loh. Ini bercanda Pak, jadi gas honor saya. Ya. Emang nggak ada ya loh. Ada di anak saya nggak ada. Nah, yang kedua, waman yassara al-mu'sirin yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang, di dunia, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita mau perpanjang STNK, minta tolong masukin musuhnya. Musuhnya bilang, wah saya bantu. Dimudahkan kita, jadi kita ke kantor aman, masih ada STNK yang ngurus, maka masuk nanti akan dibantu Allah di hari kiamat. Amin. Kalau nggak bisa bayar lah, lain lagi. Terus terakhir nih, waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang muslim, maka Allah tutup nanti aibnya di akhirat. Pak, kita ini dibilang baik sama orang bukan karena kita baik loh, karena Allah tutup aib kita di dunia ini sekarang dari orang lain. Saya nih, walaupun saya sakit begini, lalu saya ceramah, karena terharu, wah pejuang Islam, ya gitu ya, pejuang Islam, kelihatannya aja. Siapa tahu di balik itu saya punya sifat yang jelek. Sifat apa itu? Nah, kalau orang bisa nutupin aib orang di dunia ini, misalnya ada gosip nih, si Ono sekarang selingkuh rumah janda. Kalau mana lihatnya? Ada gosip. Tapi kita nggak terusin lagi itu berita Pak, karena itu aib bisa tutup. Maka Allah akan nolong kita nanti di akhirat nanti. Semua kejelekan kita nggak dibongkar Allah. Bahkan Allah ampuni dosa kita. Itu cara menjaga hubungan dengan manusia. Terakhir Rasul tutup dengan wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah kan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. So kira-kira jadi pagi ini saya sudah jelaskan mengenai hablum minallah wa hablum minannas dan cara menjaga keduanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau menambahkan? Saya bertanya. Jadi ada 2 hal. Yang pertama dulu, saya sudah kebingungan dari tadi itu tadi Islam. Mengenai Pak Haji, ya, kok datang? Saya pikir tadi siapa? Yang antar siapa? Enggak muncul-muncul juga. Saya pikir Dimas. Oh ada juga Dimas. Nah, kemudian terakhir, kok mobilnya pergi? Siapa coba? Kok gak ada lagi mobil gitu? istri saya ya. Alhamdulillah. Pak, jadi paling hari ini borong. Yang ceramah sini dapat pahala, yang antar dapat pahala. Jadi siapa? Siapa ada? Kalau tidak ada. Nah itu. Yang kedua Pak Haji gini. Jadi ini mungkin tadi apakah betul atau benar ini baik atau perlu ditegaskan. Sebenarnya kita ini nggak sadar kalau kita hubungannya Allah itu pastilah ya kita adanya. Yang suka kita abaikan itulah hubungan kita dengan manusia. Iya. Padahal itu kan malaikat aja itu bingung, kata Allah itu memberi ampunan setiap hari itu pada manusia. Kecuali satu,
kata mereka siapa yang satu itu gitu. Itu orang yang berantem ini antara. Nah, cuma itu kan saya ditekankan bersaudara, apakah itu saudara itu termasuk kita yang itu juga gitu. Nah itu. Jadi kita tuh mengabaikan dari saudara. Padahal itu ancamannya kita rugi dong. Allah itu menyebar ampunan itu setiap hari. Nah kalau kita berselisih atau apa itu rugi, kita pasti nggak dapat ampunan. Karena dipending di ampunan itu. Iya. Jadi Nabi pernah berkata begini, Pak. Amarni Rabbi, Allah memerintahkan padaku, Tuhanku pernah kasih instruksi sama saya, an asila rahimah walau adbarat, agar aku senantiasa menjaga silaturahim walaupun aku dicaci maki. Jadi gini, kenapa kita kok ada permusuhan? Kenapa kita ada permusuhan antara manusia dan manusia? Itu sebabnya dua. Karena kita punya sifat ghadab wal adawah, murka dan benci sama orang. Akhirnya jadilah musuhan. Nah, ini kerjaan siapa? Kerjaan setan. Manusia itu sama setan, disuruh zina udah nggak mau zina, suruh minum enggak, suruh judi udah, beriman semua. Maka setan menyatakan silakan kamu kencengin kamu punya ibadah. Nanti saya akan putus hubungan kamu dengan orang-orang yang kamu cintai, dan orang-orang yang kamu sayangi, dan orang-orang sekelilingmu, sehingga kamu merasa benar padahal kamu salah. Itulah kerjaan setan. Sehingga tiap hari ada aja masalah kita dengan orang lain. Nah, untuk baik yang kenal maupun nggak kenal. Dan kebanyakan penghuni neraka, perlu Bapak tahu, bisa masuk neraka gara-gara dosanya pada manusia. Dosa pada Allah gampang. Allah itu zat yang ghafur wal ghafar, zat maha pengampun dan maha pemberi ampunan. Maksudnya begini, manusia itu berbuat salah 1.000.000 kali, Allah catat, tapi dia tobat sekali, Pak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, bersih. At-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan punya dosa. Tapi manusia itu balik. Manusia berbuat baik 2 juta kali, berbuat salah sekali, yang diingat apanya? Salahnya. Yang baik hilang semua. Itulah. Jadi biangnya iblis nih, yang berusaha supaya jangan sampai orang sama orang terus sampai surga. Dia nyari orang yang mau ikut dia ke neraka. Caranya dengan memecah belah persatuan dan kasih sayang antara umat Islam. Jadi gitu Pak, ini yang menyebabkan kita berpecah sama saudara gitu. Dan ada lagi sifat kita yang mesti kita tekan, yaitu ta'azus wa takabur. Kita jangan punya sifat merasa lebih dari orang lain dan merasa sombong. Jadi kita musuhan. Jadi itu yang kita tekan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi itu Bang, kan saya pernah dengar itu bahwa itu Allah itu memberi ampunan. Terus kecuali satu kata Allah. Iya, actually 2. Jadi begini, hadis itu tuh ada di beberapa hadis. Di antaranya adalah setiap Senin dan Kamis buku amal kita diangkat ke atas. Allah memberikan ampunan kepada semua orang mukmin kecuali 2 golongan. Satu orang yang syirik. Orang yang syirik itu berarti orang yang terganggu hablum minallahnya kan. Dan yang kedua, orang yang bermusuhan terganggu hablum minannasnya. Gitu loh. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya adalah setiap nisfu Sya'ban Allah memberikan ampunan kecuali tadi 2 orang itu. Jadi orang yang berselisih tapi belum apa-apa itu terganggu, Pak. Dan Allah nggak akan lihat dipending ampunannya. Itu yang bahayanya itu. Dan yang paling baik nih, mohon maaf ya, paling baik mungkin juga ada di hati saya nih. Jangan gengsi, walaupun dalam posisi benar, marilah islah. Kita posisi benar nih, buat kita yang dizalimin dan segini rumah, maafin ya,
Aja salam. Ya Allah, Pak Yusuf di hadapan Allah maqam mahmudah. Karena menjaga hubungan baik demi Allah yang mulia gitu. Apalagi kalau orang yang salah sambut seperti itu juga. Tapi kan jarang yang orang yang salah. Orang yang benar aja gengsi, apalagi orang yang salah ya. Jadi dia benar. Daripada ini berkembang jadi api yang besar, datangin. Maafin saya. Saya pernah melakukan itu, Pak. Malah saya cemakin. Lo sih. Gimana? Orang itu dengki sama saya. Ya udah, maafin. Yang penting kamu maafin aja, saya pengen nangis. Mau mendapatkan maaf dari orang itu. Padahal saya nggak salah. Menurut versi saya nggak salah. Terus lagi. Tapi itulah perjuangan untuk mendapatkan status hablum minallah wa hablum minannas. Dijaga. Itu Pak ini. Baik. Jadi maksud saya gini Pak Ji, mudah-mudahan yang kita yang ada di sini, artinya kita hubungan dengan Allah itu jangan dianggap remeh. Dan kita menjadi orang yang rugi yang tidak dapat ampunan itu. Yeah. Kalau dengan Allah kan jelas tadi kalau kita mengucapkan satu istighfar kita bisa diampuni gitu. Dan Allah juga menunggu. Ya. Kalau kita ini bertobat tanpa minta ampun, nanti Allah kemudian menginterview kita. Saya sudah ampuni kamu, tapi kamu kan masih punya dosa sama-sama. Ya. Nah, berat. Dan di akhirat nanti ada satu acara yang namanya sidang muflis, sidang orang bangkrut. Siapa tuh orang bangkrut? Orang yang datang ke hadapan Allah dengan pahala haji, pahala sedekah, pahala sholat, pahala zakat, pahala semuanya. Tapi di belakang pahala itu dia punya banyak dosa. Gamparin orang, mukul orang, nyakitin hati orang, segala macam. Dan dia belum diselesaikan di dunia. Maka ketika dia udah dihitung pahala dan dosanya itu, orang-orang di belakang ini nuntut banyak. Nuntut. Allah dengan kemaha keadilannya menyampaikan, ini kamu punya dosa ini ternyata ini. Mesti dibayar, bayar pakai pahalanya. Pahalanya bayar. Nuntut lagi, bayar pakai pahalanya. Pahalanya habis, yang nuntut masih banyak. Maka yang nuntut itu dosanya dipindah ke dia oleh Allah. Itulah yang namanya bangkrut muflis. Nah, gara-gara apa itu? Gara-gara hablum minannas, tidak terjaga di dunia ini. Repotnya itu Pak. Di sini sih bisa kita bilang. Makanya saya tuh agak heran. Ada orang berani bilang begini, gak aku maafin tuh sampai hari kiamat ya Allah. Pak, tolong Pak, kasih maaf orang. Walafina annas. Beri maaf. Walaupun dia belum minta maaf. Dan kita juga rajin-rajin minta maaf. Walaupun minta maaf itu gak diperintah di agama. Minta maaf tidak diperintah dalam agama. Karena kita selalu harus dalam posisi memberi maaf. Jadi kalau ada minal aidin wal faidin, ada mohon maaf, enggak diperintah itu. Minal aidin wal faidin, minta maaf lahir batin, minta. Mohon tuh minta. Salah. Mestinya apa? Minal wal faidin, saya beri kamu maaf. Wah, banyak-banyaknya. Harus wal afina linnas. Dan tahan marah. Jadi hati-hati dalam berhadapan Allah nanti di hari kiamat. Allah akan memberikan alaihissalatu bi'akamil hakimin. Allah adalah hakim yang sadar adilnya di hari kiamat nanti. Manusia yang punya masalah dengan manusia lain, termasuk yang tak kenal Pak. Bapak jadi supir, ya mobilnya mewah, rokok, mobil gitu. Angkot nyalip, Bapak jengkel, anjrit lo, siaran lo, itu dicatat. Orang itu nanti kan nggak tahu juga dia teriakin sama kita. Tapi di hari kiamat nanti Allah manggil orang itu. Kamu dizalimin dulu, dibilang anjing, dibilang anjrit sama orang itu. Sekarang kamu nuntut nggak? Mau nuntut ya Allah. Pahala kita pindah ke dia. Aja baik Pak, bangkrut. Gitu ya. Jadi hubungannya mesti baik. Ada lagi Pak? Terima kasih. Saya kira mungkin sudah cukup banyak ya tadi diungkapkan. Cuma saya ingin menambahkan sedikit tentang prasangka. Ternyata prasangka memang begitu dilarang. Dan ternyata secara ilmiah juga sudah diteliti. Yang kita ketahui tentang orang itu dari diri kita itu sebenarnya hanya
2-4% saja. Jadi kalau saya melihat Pak Derajat, saya sebenarnya cuma tahu Pak Derajat itu hanya sekitar 2% atau sampai 4% paling banyak. Sisanya kita nggak tahu. Makanya mungkin itu sangat dilarang karena 96%-nya kita nggak tahu tentang Pak Derajat. Makanya kita nggak dilarang untuk berprasangka. Jadi berprasangka itu memang begitu kerasnya diungkapkan karena itu. Kemudian yang kedua, ada pernah saya baca apa yang kita lihat tentang seorang, persepsi kita itu sebenarnya cerminan dari diri kita. Jadi kalau misalnya kita menganggap Pak Derajat itu orangnya jutek gitu kan, sebenarnya itu cerminan dari kita. Walaupun saya ini agak susah juga memahaminya ini, tapi saya merasa sepakat kalau kita misalnya menganggap orang itu jelek, sebenarnya diri kita itu yang jelek gitu. Karena kita hidup dengan persepsi gitu. Karena lebih banyak persepsi. Nah ini saya juga agak sulit memahami. Dan yang ketiga Pak Haji, ini kan bahwa sholat itu mencegah nanti kita berkaya. Iya. Banyak orang yang sholatnya sudah sedemikian rupa, tapi untuk melepas kebencian ke orang lain itu susah. Itu sebenarnya persoalannya ada di mana itu? Baik. Gitu aja. Ya, itu tadi ya. Ya itu Bapak betul persoalan yang kita bicarakan. Seperti intinya hablunallah wa billahi ya. Yang ketiga dulu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Al-Quran, dan diteruskan kepada zikrullah akbar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang dia menamakan Qurannya adalah asar, pakai asar. Asar itu ada jejak. Kalau orang sholatnya benar, maka dia punya asarnya, dia akan jadi orang yang nggak kenal dengan kekafiran, nggak mau fahsya, nggak mau mungkar. Kalau sholatnya benar, jaminan itu. Jadi sholat itu adalah gerakan kayak kita gerakan silat, gerakan yang mampu menjadikan kita orang benar. Apa jamin? Nah kalau ada orang yang sampai sekarang sholatnya masih, tapi dia nggak benar, berarti sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak benar. Nah, gimana ukur benar apa nggak sholatnya? Sholat benar itu ada 4. Sholatnya khosyi'un, sholatnya daimun, sholatnya mukimun, sholatnya fahimun. 4 ini. Ini jangan sekarang. Ini Betul Pak. 6 semester nih, 6 semester. Jadi begitu. Yang kedua sebetulnya benar Bapak, tapi sebetulnya bukan prasangka itu kemudian menimbulkan persepsi yang akhirnya bahwa orang itu ada cerminan diri kita. Jangan di situ. Berarti sampai situ tadi Pak, bahwa prasangka itu adalah persepsi. Bukan persepsi itu kemudian kita lempar ke diri kita, karena belum tentu Pak. Belum tentu. Karena yang Bapak ngomong itu adalah su'uzon, bukan husnuzon. Iya dong. Nah, saya bilang Pak Derajat, ini jelek nih. Sesungguhnya kita yang jelek. Itu su'uzon. Kalau husnuzon gimana? Wah, ini baik banget nih. Lalu kita bilang, wah iya, sebetulnya baik saya, cerminan diri saya, bukan gitu. Jadi sampai itu aja Pak. Zon nimbulin persepsi. Nah persepsi kita itulah yang nggak boleh. Kita membentuk persepsi kan. Kalau Pak Heni dari Lampung, pasti orangnya begini, orangnya ganjen. Kalau misalnya Pak Sarjo begini, orangnya begini. Itu persepsi. Nah yang dilarang hidup dalam persepsi itu. Bahkan kepada Allah kita sering salah persepsi. Makanya Nabi bilang, la yamutunna ahadukum, jangan kamu mati illa huwa yuhsinu dzanna billah. Kecuali kamu udah berbaik sangka pada Allah. Karena kita sering salah persepsi sama Allah. Allah kasih hujan, kita udah persepsinya banjir. Padahal Allah di Quran bilang hujan itu rahmat Allah. Dan seterusnya. Allah kasih sakit, dibilang kita diazab. Ya begitu Pak. Jadi jangan balikin ke diri kita, jangan. Kasihan gitu. Terus yang pertama apa sih? Itu tadi hasil penelitian ilmiah. Oh iya, ya benar sih.
Memang kita nggak tahu hakikatnya orang lain. Orang lain pada kita seperti apa nggak tahu. Yang penting karena kita nggak tahu lah itu, makanya kita jaga hubungan baik. Hablum nanas itu jaga betul. Saya sering sama Mas Yati ini, saya kadang-kadang agak gemes juga. Udah lama nggak ketemu, apa kabar Mas Yati? Apa kabar Pak Wahyu? Ini enggak, dia diem aja, setahun, 2 tahun bisa diem aja. Kamu jaga Mas. Makanya tak tanya aja, channel masih jaga enggak? Gitu. Supaya jaga hubungan Pak. Gitu ya. Ada lagi nggak? Apa udah cukup ya? Udah siap ya? Semoga bermanfaat ya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita membaca pertama lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.